Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedang jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan rahmat Allah dan karunia-Nya, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan taslim semoga selalu juga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua BKM masjid ini dan tokoh-tokoh masyarakat di sini, kemudian dari komunitas Subuh Keliling, tertumpang seluruh penghormatan saya kepada jamaah yang telah disampaikan sama Pak Ketua DKM tadi. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sulingkah, somaikah, subuh berkahkah, arafahkah, BBC kah? Ini hanya merupakan satu wasilah saja, merupakan satu sarana saja. Sarana untuk apa? Untuk memotivasi kita, untuk menggairahkan kita, untuk memancing kita. Jadi komunitas ini kan keliling dia, keliling seperti kata Bapak Ketua DKM tadi, Ketua BKM masjid ini tadi. Jadi setelah ini jamaah yang tinggal, ya urut tino yang tinggal, yang petun, yang dengbeb istilahnya. Karena itu sangat kita hormati yang dengbeb di masjid ini, yang bertahan. Bertahan apa? Mempertahankan salat 5 waktu secara berjamaah, terutama pada waktu subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin memotivasi diri sendiri dan jamaah. Saya ulang lagi, beberapa tahun yang lalu meninggal Zakaria bin Musa di Masjid Gampung Mulia, sedang salat berjamaah, beliau meninggal. Waktu itu beliau nyuci mobil di Dosmir Gampung Mulia. Mungkin Bapak tahu di jalan yang tembus ke Penayung itu ada Dosmir satu, dekatnya ada masjid. Begitu azan berkumandang, sambil menunggu beliau ke masjid, beliau meninggal di dalam salat. Karena kebiasaan beliau memang menjaga salat berjamaah. Kemudian juga orang di tukang becak di Ulai Karing, di Masjid Lamri Ulai Karing, karena memang menjaga salat berjamaah. Kemudian juga ada ustaz kita tu, Imam Masjid Meraya Baitur Rahman tu, Dr. Luqmanul Hakim, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran di luar Aceh, dibawa pulang ke sini. Ini saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa yang dirindukan oleh kita. Apalagi kita sekarang diingatkan dengan umur-umur yang, apalagi umur dah di atas 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini disuruh baca kepada kita yang sudah berumur 40 tahun. 40 tahun ke atas. Siatu. Tidak lama lagi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlihat saudara-saudara kita sudah pada pulang. Saya terkesan dengan seorang dosen dari Malaysia ketika dia ceramah membawa meter. Lalu dia tanya kepada jamaah, Anda mau umur berapa? Ditanya. Kalau Anda menjawab umur 60, dibuat meter kira-kira 1 meter. Jadi kalau 60, sekarang umur berapa? Sekarang umur 50, ditarik 1 meter 100 cm, jadi sampai pada angka 50, berarti yang sisa hanya
10 lagi. Yang udah kita selesaikan 50. Tinggal 10 tahun lagi kira-kira kalau kita umurnya 60. Jadi bacut tu tinggal. Demikian juga kalau kita umur 70, sekarang sudah berapa? Sudah 65. Berarti sikit lagi saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk memotivasi kita. Jadi memang yang paling mudah kita lakukan salat berjamaah lah. Walaupun sebenarnya bagi sebahagian orang itu berat sekali. Belum lagi bunuh pegahli waktu di BKM bak subuh payah tak sudah subuh. Jadi ini selalu diingatkan di setiap safari supaya kita ini sedang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala paling tidak jiran-jiran masjid lah mempertahankan solat secara berjamaah. Saya sering mengumpamakan ibang lampunyung ibang, kan? Lampunyung ibang tapi hanaik tajak masjid. Jadi kita bukan sedang menceritakan urun di sekitar masjidnya. Kan saya selalu mengulang berulang-ulang ke sini memberikan khutbah dan ceramah. Tidak sedang menyampaikan di lingkungan ini. Di mana-mana lingkungan lampunyung ibang. Tapi kadang-kadang hayat cik bedah. Lebih-lebih tu boh. Kita tinggal di kota Banda Aceh Aceh Besar ini diserang oleh suara azan. Saya sering sampaikan itu dikepung oleh suara azan. Coba kita yang sudah bangun awal kan sudah terasa sekali. Hana mohoja ikepung le suara azan. Hoda aja me ke masjid aja. Ya, pu tadi ijalimud lam atau tak bedah menuju ke masjid. Atau sama sekali kita tidak hana dia mendengar terlewatkan begitu saja suara azan. Sebenarnya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perhatian bagi kita semuanya. Paling tidak adalah target dalam hati kita. Kalau kita bisa mampu mempertahankan salat secara berjamaah 5 waktu, ya ada kemajuan pada diri kita, pada kepribadian kita, bahwa Nabi mengatakan akan dihilangkan sifat munafik. Ya. Jadi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang menjaga salat berjamaah 40 hari takbiratul ula bersama imam, maka akan dihilangkan dari sifat nifaq. Rupanya lama tanya cipna sifat munafiknya. Sifat kemunafikan itu ada di semua hati kita. Tinggal dikikis dengan cara salah satunya menjaga salat berjamaah. Apa contohnya? Bu'a itu sifat munafik itu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi orang munafik itu mayangci rupanya. Orang munafik salah juga. Ya, dulu Abdullah bin Ubay juga salah di belakang Nabi. Jadi orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya, malas dia. Nabi memberi contoh lain, sering mengumpulkan 2 waktu salat. Tumayang leho kato nganasa. Tumayang asa kato ngemugrib. Sering mengumpulkan 2 waktu salat. Ini tanda-tanda sifat kemunafikan ada di dalam hati. Jadi bu'a sebenarnya berbahagia, bu'a tak bodoh tajak masjid. Hati-hati, itu sifat munafik yang masih bersemai dalam hati kita. Jadi kita tidak sedang membahas hukum sembahyang jamaah, hukum sembahyang akan selesai. Sudah selesai dibahas oleh para ulama mazhab. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengkonsistenkan, mengistiqamahkan salat berjamaah dimanapun kita berada, menjadi pelopor. Hatta dalam safar sendiri, monyo masyakkah ji kurang. Hakimah masyakkah kurang. Tajak umpama ji ngamoto dro. Ngon lah moto, ngon tanyo Bandung. Setir kira, tajak tujuan yang sama. Apa masalahnya dengan salat? Sampai itu tidak melakukan salat kalau masyakkah itu kurang, karena kesulitan. Ya, jadi sedangkan rahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita bisa melakukan salat secara istiqamah dengan berjamaah. Jadi kedatangan daripada komunitas Suling ini
adalah untuk memotivasi masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, dan ini sudah menular ke banyak kabupaten kota, ya, sudah dibuat sehingga nampak sekali syiar tadi. Tadi ada hasil observasi dari Pak Tua BKM, beliau melihat kayaknya masih kurang karena beliau membandingkan dengan jumlah, kan begitu ya. Ketika kita membandingkan dengan jumlah masyarakat yang tinggal di sini dengan yang hadir di sini, betul jauh. Tapi ketika kita bandingkan dengan sebelumnya, sudah sangat maju sekarang, Pak. Subuh sekarang banyak masjid di Kota Banda Aceh besar itu makmur, alhamdulillah lah. Maghrib juga seperti itu, makmur, alhamdulillah. Tapi ketika dibanding dengan jumlah orang, masih kurang. Harusnya bagaimana? Harusnya lebih dari itu, maksud dari Pak Ketua DKM tadi. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit mungkin sambungan dari khutbah saya kemarin itu, bahwa selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tugas dakwah yang perlu kita sampaikan. Di tugas dakwah ini tugas semua kita, mengajak orang ini tugas semua kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Jadi ini tugas dakwah. Beda dengan mengajak. Antara mengajak dengan mengajar. Kalau mengajar, kita harus isi kapasitas diri kita dulu mengajar. Mampu pegang, mengantalah pegang. Tapi mengajak tidak seperti itu. Mengajak adalah paling mudah dan paling sederhana, dan dakwah adalah mengajak. Menyo dakwah lagi nyo kamu tahu orang tidak penceramah, tidak pendakwah berdiri di atas mimbar. Ini suatu yang sederhana sekali. Tak pegah bawa orang yang kehadir dalam masjid. Jadi bukan itu dakwah yang ideal. Siapa yang pergi ke sana itu, ke suku Talang Mama itu, sana itu di hutan, lagi dakwah Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad, semua hasil yang diberikan oleh YouTube itu beliau bawa ke sana itu, berdakwah ke suku Talang Mama. Itu Ustadz Fadlan Garamatan itu berdakwah di hutan Papua, dakwah lautin dakwah. Orang masih pakai koteka, orang masih belum pakai baju, jadi dipegang kepala sukunya, gerbong di belakangnya masuk Islam. Maka menarik sekali pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah apa? Jadi golongan mu'allaf itu dalam perspektif beliau bukan hanya orang baru masuk Islam, tapi orang yang diharapkan keislamannya juga mu'allaf. Lagi tokoh no, tidro dua dro tamat kepala suku, ledro ikut gerbongnya masuk Islam. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu Ustadz Fazlan Garamatan melakukan tugas dakwah. Karena itu kadang-kadang selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu Allah berikan dari berbagai macam. Lagi Ustadz Dery Sulaiman, seorang musisi. Beliau seorang penyanyi, mendapatkan gelar hidayah di Bali lam klub malam. Beliau seorang gitaris juga. Maka marahlah beliau, watena pendapat mengatakan musik itu haram, karena dia mendapatkan hidayah di situ, ya kan? Jadi kadang-kadang yang beda pendapat dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama yang mengharamkan musik, padahal itu hanya media lah. Beliau tidak setuju dengan musik yang diharamkan, karena di situ ada hidayahnya. Lagi orang pertama Islam ya Aceh jamun, kan, dengan berbagai macam media, dimasukkan nilai-nilai Islam kepada media, ke dalam media itu, sehingga itu hanya merupakan sebagai wasilah saja. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling bagus ucapannya? Allah menggunakan pertanyaan istifham yang bermakna nafi. Istifham yang bermakna bahwa itu dinafikan, maknanya enggak perlu dijawab, dinafikan. Siapakah orang yang paling bagus ucapannya selain dari illa man da'a ilallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling bagus ucapannya selain dari orang-orang yang mengajak kepada Tuhan?
mengajak kepada jalan Allah. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ucapan pun selain dari ucapan mengajak kepada Allah yang paling baik. Menyeru kepada Allah yang paling baik. Menyeru kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengajak orang masuk Islam juga seperti itu. Jadi ini adalah tugas dakwah yang perlu diemban oleh semua kaum muslimin. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat apa yang dilakukan oleh masyarakat Qatar pada waktu Piala Dunia. Saya mohon maaf kalau ini sudah pernah didengar dalam ceramah saya, bahwa ada implementasi nilai-nilai Islam di Qatar kemarin. Itulah diantaranya yang diimplementasi pesan-pesan moral, pesan-pesan Al-Quran di dalam perhelatan akbar Piala Dunia. Kita coba lihat. Ada seorang orientalis, seorang yang bukan muslim, dia mengatakan, mentang di tengah berjalan Piala Dunia, dia sudah mengatakan, pemenang Piala Dunia kali ini adalah umat Islam. Yang Piala Dunia kau bilang baru di tengah jalan. Pemenang Piala Dunia kali ini adalah umat Islam. Dia bukan Islam. Dia bukan siapa-siapa. Andai dia tidak mengatakan seperti itu, kita kaum muslimin juga bisa lihat bahwa pemenangnya adalah umat Islam. Mari kita lihat kenapa umat Islam pemenangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika FIFA memilih Qatar, berarti dia memilih negara Islam sebagai penyelenggara Piala Dunia. Maka dengan otoritas yang dimiliki oleh Qatar, dia ingin menerapkan nilai-nilai Islam di dalam perhelatan akbar itu. Baik buka mendangkang ayat Quran. Tidak ada dalam sejarah Piala Dunia itu dibuka dengan baca Quran. Lagi mulut ya cek. Lagi Isra Mi'raj dia cek. Lagi acara-acara kita resmi dia cek. Buka Piala Dunia dengan ayat Quran. Tak pernah dalam sejarah. Dan ayat yang dibaca itu adalah ayat yang menggambarkan penghargaan Islam terhadap multikultural, terhadap keberagaman, terhadap pluralistik. Apa ayat yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Siapa yang baca? Yang baca orang difabel di tengah badan. Orang cacat di tengah badan. Sekarang udah viral dia dengan olahraganya yang dia lakukan, dengan keterampilan skill-skill lain, padahal dia cacat setengah badan. Siapa yang menemani dia? Adalah seorang bintang film Hollywood, Morgan Freeman namanya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam. Bintang film Hollywood yang pernah mendapatkan penghargaan beberapa kali di film Hollywood, memiliki suara yang sangat khas. Apa yang ingin ditunjukkan? Pesan moral dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran menghargai anda, wahai saudara-saudara seluruh dunia datang ke Qatar dari berbagai macam latar belakang, warna kulit, latar belakang suku, bangsa berkumpul. Inilah pesan agama kami, bahwa anda dihargai di sini, bahwa Allah tidak membedakan. Tuhan kami tidak membedakan itu. Tuhan kami menciptakan kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, lita'arafu. Sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan moral kesampaian berhasil disampaikan. Seolah-olah orang-orang muslim di Qatar sedang mengatakan apa yang Nabi sabdakan di Haji Wada. Ini saya dengan Ustadz Azhar, dengan Ustadz Ahyar tadi mengajarkan anak-anak yang melatih syarhil Quran dibawa ke tingkat nasional. Salah satu adalah tema ini, tema tentang masalah keberagaman. Ada hadis Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai sekalian manusia, Tuhanmu adalah satu, bapak moyangmu adalah satu. Ala la fadla li arabiyyin wa ala ajamiyyin.
wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Wahai sekalian manusia, Tuhanmu adalah satu, bapak moyangmu adalah satu. Tidak ada beda orang Arab dengan orang non-Arab. Nah, di situ kan kena sekali itu. Tidak ada beda orang yang berkulit merah dengan berkulit hitam. Dan seterusnya hadis itu. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslim di Qatar telah menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah pesan Al-Qur'an. Bahasa lain mereka berdakwah. Jadi kan kita dapat berita viral ramai yang masuk Islam. Walaupun dibantah oleh orang lain. Katakan ada yang bantah, tapi yang masuk Islam pasti ramai. Katakan ada orang yang tidak setuju, tetapi yang masuk Islam pasti ramai. Sedang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pesan dakwah disampaikan oleh mereka. Kemudian sedang jemaah yang berbahagia, ada di dinding stadion bola, di dinding restoran itu ditempelkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Di sana ditempel tasaddaqu walau bitamrah. Takutlah kepada neraka Allah walau hanya dengan bersedekah sebelah biji kurma. Bersedekahlah walau dengan sebiji kurma. Itu ditulis. Ya, sehingga tamu-tamu yang ada itu dihormati oleh mereka, oleh masyarakat yang ada di sana. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang luar. Dalam surah Al-Mumtahanah disebutkan bahwa sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah anil ladzina yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Nah, ini diterapkan di sana. Allah tidak melarang kamu wahai orang Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengusir, yang tidak memerangimu karena alasan agamamu, gara-gara Islam, gara-gara KTP kita Islam, gara-gara agama kita Islam, lalu kita dibunuh, lalu kita diperangi seperti kejadian di di Myanmar misalnya, orang-orang Rohingya kan seperti itu. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangimu karena alasan agamamu dan tidak memerangimu tidak mengeluarkanmu dari negerimu. Antabarruhum. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan tidak ada masalah apabila seorang muslim itu bersilaturahmi dengan non-muslim. Tidak ada masalah orang-orang muslim itu berbuat baik dengan tetangga yang non-muslim. Boleh menjamu non-muslim, itu antabarru. Wa tuqsitu ilaihim, muslim boleh berbuat adil dengan non-muslim. Muslim boleh ketika dia menerima amanah, dia harus menyampaikan amanah walaupun dia adalah kepunyaan non-muslim. Apabila dia membuat sebuah akad, maka penuhilah akad itu walaupun dengan non-muslim. Inilah yang sedang diterapkan dalam perhelatan akbar di Qatar itu. Saya jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pesan-pesan moral dalam bentuk dakwah ini disampaikan di dalam Piala Dunia. Kemudian ayat yang berhubungan dengan ayat tadi selanjutnya adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Kata Ibnu Katsir, selain daripada menyuruh orang kepada agama Islam, menyuruh orang kepada Allah, juga berbuat baik sendiri, mengamalkan sendiri, karena amal kita itu bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah, contoh lagi nyo, ketika kita safari di sini, bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat bagi lingkungan di sini. Jadi jangan lima taqulu ma la taf'alu, oleh pakat kau rohana puput, jangan seperti itu. Ya, oleh seru kau rohana puput, oleh pakat kau sembahyang jamaah rohana sembahyang. Tidak seperti itu. Jadi konsisten dengan itu. Ketika kita menyuruh orang lain untuk sedekah, kita tidak sedekah. Ketika kita menyuruh orang lain untuk wakaf, kita tidak wakaf. Umu bacute.
umukan 60, wakaf belum ada, sebentar lagi meninggal. Itu masalah bagi kita. Ingin sedikit menyimpang saja, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti masjid ini ada pembebasan dana wakaf. Demi Allah, pahala wakaf itu adalah pahala yang menyelamatkan orang di alam barzah. Kadang-kadang kita sanggup menyampaikan. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan mati dulu sebelum ada wakaf. Kita pinjam istilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini begitu juga, kita pinjam, jangan mati sebelum ada wakaf. Jadi tidak mudah kadang-kadang sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya agar konsisten, ya, di samping setelah menyuruh manusia kepada jalan Allah, juga kita mengamalkan itu. Wa qala innani minal muslimin. Dan ini selanjutnya, katakan, mereka mengatakan, dia mengatakan bahwa dia adalah beragama Islam. Sekarang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai Islam ini harus ditunjukkan. Jadi masyarakat Qatar mengatakan kepada dunia, kami adalah umat Islam. Begitu. Beginilah kami Islam. Jadi kita harus katakan kepada semua orang, saya adalah muslim. Muslim apa? Muslim sebagaimana muslim tidak seperti muslim yang digambarkan oleh orang lain, yang dijadikan sebagai image buruk, ya. Muslim yang sudah dikonotasikan dengan teroris misalnya. Jadi selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus mengatakan kepada dunia, saya adalah orang Islam dengan nilai-nilai keislamannya, ya, dengan nilai-nilai keislamannya, tidak sebagai nilai yang dipersepsikan oleh barat. Itulah yang diterapkan di Qatar pada waktu itu. Dia menunjukkan sikap Islam seperti tadi, hijau makanan ke urung yang truk secara gratis, kemudian dilayani dengan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu dari luar itu. Sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan moral yang dikandung di dalam film Bollywood. Film Bollywood itu diperankan oleh Shah Rukh Khan. Film Bollywood ini sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuat pesan moral dakwah tadi yang ingin disampaikan untuk untuk menantang atau untuk menghapus pesan atau dakwah-dakwah orang-orang kafir seperti Amerika itu yang membuat image Islam itu teroris. Itu dibuat setelah terjadi penyerangan terhadap WTC di Amerika. Kenapa penyerangan dulu tuh WTC di Amerika? Jadi film itu dibuat pada tahun 2010. Di dalam film itu dikisahkan Shah Rukh Khan itu, nama filmnya My Name is Khan. Ketika dia diintegrasi di imigrasi Amerika, sedang zaman bahagia, dipijak-pijak kepalanya, dia mengatakan, my name is Khan, I am not a terrorist. Itu dia sampaikan. Jadi dia ingin mengubah bahwa saya ini, nama saya Khan, dan dia katakan di situ saya Muslim, saya bukan teroris, saya ingin menjumpai Presiden Amerika. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Presiden Amerika bahwa umat Islam itu bukan teroris. Itu yang ingin disampaikan. 1 bulan dia berjuang menjumpai Presiden Amerika dan berhasil dia menjumpai, dan dia berhasil menyampaikan pesan moral. Dakwah disampaikan bahwa Muslim tidak seperti yang Anda bayangkan. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh masyarakat Muslim di Qatar, sehingga terkagum-kagum semua orang yang datang ke situ. Ya, banyak yang masuk Islam. Karena itu yang menang pada waktu itulah bukan Argentina. Yang menang dalam Piala Dunia itu bukan Argentina, bukan Prancis, tetapi yang menang adalah kaum muslimin. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya menarik itu, idfa' billati hiya ahsan. Jadi disuruh tolak keburukan itu dengan kebaikan. Maka ketika orang LGBT yang mau masuk ke Qatar, kan ada itu tim dari Jerman, Pak, yang mau masuk ke Qatar, memakai simbol LGBT ini di bahunya, ban namanya. Warna pelangi itu kan simbol LGBT. Jadi dilarang masuk apabila menggunakan ban atau simbol LGBT itu. Ini
tidak dengan cara brutal dilarang, dilarang dengan cara yang sangat baik. Negara kami tidak membolehkan itu. Anda tidak boleh selama berada di sini. Setelah itu terserah Anda. Kami tidak, negara kami, agama kami tidak membolehkan LGBT, lesbia, urina, perempuan kawin dengan perempuan. Jadi kalau kita kasih nama kalau si Rini dengan si atau ya perempuan dengan perempuan lah, si Rini dengan si Rina, kan perempuan dengan perempuan. Lesbian itu kata mereka itu hak asasi, kata Islam itu penyimpangan seks dari dulu. G apa? G itu apa? Uragam. Wong lanang dengan wong lanang, orang Jawa bilang, atau wong wedok dengan wong wedok. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan seks. Dan komunitas ini sudah banyak sekali di Banda Aceh, di Banda Aceh Kana. Di Indonesia banyak sekali. Di barat, di Eropa sudah legal di beberapa negara. Jadi ini yang dilarang di Qatar. Anda yang gay tidak boleh masuk. B itu biseksual, orang galak ke uragam sekaligus galak ke urina, yang biseksual nanti. Ya, kalau tadi gay, laki-laki dengan laki-laki, biseksual, orang agamnya galak ke orang inang, orang agamnya galak ke uragam, cik. Penyimpangan seksual. Mendua galak. Biseksual. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah transgender. Transgender ini saja berbagai yang merubah kelamin mereka, ingin menampilkan dengan kelamin atau dengan penampilan yang berbeda, bukan wadam. Kalau wadam itu atau waria itu khunsa dalam bahasa fikih. Khunsa itu bukan transgender. Khunsa itu kalau dia salat berdiri di saf laki-laki, kalau dia dominan laki-laki. Khunsa itu berdiri di saf perempuan kalau dia lebih dominan perempuan. Ada hukumnya tentang salat bagi seorang khunsa, ya, seorang waria, seorang wadam, tapi tidak dengan transgender. Jadi transgender itu, gay itu, lesbian itu, ya. Kemudian biseksual itu dilarang di Qatar, sehingga tidak diizinkan untuk masuk ke situ. Sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai-nilai Islam yang diimplementasikan. Inilah pesan-pesan moral dan pesan Al-Qur'an yang dijalankan di sana. Maka tidak ada masalah dengan tidak ada menang. Bagi Qatar hanya merupakan Piala Dunia, hanya bah gede. Maka tidak ada masalah bagi Qatar ketika dia menggelontorkan 3.145 triliun untuk perhelatan acara itu, karena dia mendapatkan yang lebih berharga dari itu. Dia mampu memperkenalkan Islam kepada dunia, dan inilah Islam yang sesungguhnya. Sedang jemaah berbahagia, walaupun elenya diputa-puti oleh media barat, kali ini dia tidak berhasil 100%. Dulunya selalu saja media barat itu memframing berita-berita yang negatif kepada Islam. Tapi ketika Piala Dunia waktu di Qatar, mereka kurang berhasil. Kenapa? Karena ada orang lain yang membantah sendiri di situ. Mereka yang hadir ke situ. Jadi baik Muslim maupun non-Muslim sama-sama membantah bahwa berita yang di-framing oleh Barat itu tidak benar tentang Islam, tentang apa yang sedang terjadi di Qatar. Ini adalah pesan-pesan dakwah sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimanapun kita berada, secara pribadikah kita atau secara komunitaskah seperti ini, ya, atau secara berjamaah, tugas yang paling utama kita lakukan adalah mengajak. Bahasa lain adalah berdakwah. Menarik apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu Ustadz Dery Sulaiman tadi itu jamaah tabligh. Ustadz yang mudah meninggal tuh, yang meninggal di Padang untuk Covid, Ustadz Zulkarnain di Riau, itu jamaah tabligh. Beliau seorang gitaris jamaah tabligh. Jadi ingin kita sampaikan apa? Da'a ilallah. Jadi kadang-kadang dalam pengamalan wayah hana perlem-lem tahari.
penting pakat. Begitu. Pakat urang yang semayang, hendak perlem-lem hari. Walaupun kritik le urang lain. Hai menyo pakat-pakat agak benai lemai bacu ibantah lawayan. Hai menyo pakat ke pui lemai hari. Tinggal pakat ke? Bujak tanya umur masjid. Alah laki mengahlu kuto dah. Anak perlem lemai. Itu mengajar. Tapi kritik le awak lain karena awak jamaah tabligh, otai pegah haba ceramah geroi kadang-kadang anak-anak mi you beda. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk melatih mereka. Karena yang dengar orang-orang dewasa yang bukan ia pegah le anak mi nabi depu. Padahal dia sedang mengajak, menyampaikan pengalaman. Nah, kadang-kadang kita membuat persepsi yang beda. Seperti pernah saya sampaikan, jamaah tabligh otai ia ketok-ketok pintu rumah. Ya ketok pintu rumah tanya dengan dai. Tanya cikkan urung ya sampeyan jamaah. Kan urung sampeyan jamaah ya ketok pintu ya pekat. Assalamualaikum Pak. Mari nanti waktu maghrib kita sama-sama ke masjid untuk salat berjamaah. Bengeh tanya. Hai cikkan urung jak masjid kan bengeh. Tak sembahyang di rumah tanya. Ka fikir loh nak sembahyang ke apa ni nak fikir loh nak sembahyang. Pekat jauh masjid. Sehingga ada jawaban yang sering kita sampaikan, Pak itu tajak sembahyang jamaah sama-sama insya-Allah hanlung ya. Itu dijawab. Itu pengalaman orang itu cerita. Ada yang menjawab begitu, insya-Allah hanalung ya. Begitu marahnya dia. Dan orang ini sudah dilatih jangan pernah marah. Jangan sagai-sagai marah walaupun dibentak, walaupun diusir. Malah ketika sampai di masjid, orang itu kan posnya di masjid, Pak. Imagu ni kadang-kadang ilhat ando, makanya nama masjid yang hambidi ni ba kompor. Karenanya dulu dibilang jamaah kompor. Ada dikasih nama jamaah kompor. Kalau di Medan jamaah Jalan Gajah. Kalau di Jakarta jamaah Kebun Jeruk. Kalau di Malaysia jamaah di Sri Petaling. Jamaah kompor. Nama masjid yang hambidin. Hambidin kakak, hanai tamang awak yang. Awak yang pelih sabar-sabar tagah ini. Apa yang mau saya sampaikan? Untuk waktu malam tengah melagi pedah sembahyang tahajud. Di sembahyang tahajud berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kami baru sanggup membuka mulut ya Allah. Apa maksudnya? Mengajak orang. Kami belum sanggup membuka hatinya ya Allah. Hai tim ya Allah masjid, bukakan hatinya ya Allah. Kira-kira tak berbuk lagi ya. Kaitan Abu Nawawi Bakar. Tengah malam tak sembahyang, tak tahajud, tak melaki doa kurangnya. Ya Allah, Nabi beritem jauh masjid. Luar biasa sekali. Sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah man da'a ilallah. Orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Karenanya mari kita mengajak walaupun agak gengsi bacut. Pelan-pelan. Hai umpamanya kita tanya cik urang dihormati kampung, dah pakat. Ada dihormati kan? Benar cara pakat. Masjid kita sudah kita tambah, sudah kita perluas. Ya kan? Sudah kita bebaskan lagi tanah-tanah yang lain. Jadi tugas sekarang adalah memakmurkannya. Menjadikan ini sebagai sentral untuk pembinaan keagamaan dan kepentingan-kepentingan lain. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya berniat di sini menyampaikan ini adalah untuk memotivasi diri sendiri. Saya takut menyampaikan ini kalau saya tidak berbuat itu. Karena itu sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Seorang penceramah ketika dia mengatakan marilah kita melakukan ini, kalau dia tidak buat, itu perang dalam batinnya. Perang dalam batinnya. Pakak-pakak gok mentang perang dalam. Jadi kita sama-sama berusaha sedang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendirikan salat jamaah 5 waktu sehari semalam dimanapun kita berada. Kita buat itu. Kita lakukan itu. Jangan kita, paling tidak begini jamaah, paling tidak wateh hana bertemu 3 jamaah tanya sedih, paling tidak. Atau hana puas. Katingai tambah jamaah menyesal luar biasa. Tapi punya orang enteng anggap kan sunat itu dia tidak masuk lagi itu karena kagak hubungkan dengan hukum. Kita tidak membicarakan itu. Untung Imam Syafi'i mengatakan tidak fardu ain.
Bila tempat Imam Syafi'i pegah sembahyang jamaah farduin, kama salah dia. Hino kali sembahyang itu yang madan tengah. Ya kan? Jadi di antara ulama yang mewajibkan ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, maka di Saudi itu penuh. Jadi kita tidak sedang membahas itu, tapi kita sedang memperbaiki diri. Kita sedang menjaga salat secara berjamaah dimanapun kita berada, dan kita melakukannya dengan istimah, dengan konsisten, sampai kita merasa menyesal apabila satu waktu kita tidak sempat melakukannya. Walaupun mengherankan kita, wate orang santai-santai mendang gepetet-tet wijak kera gepetet-tet. Hino kai sembahyang, konya mendang gepetet-tet wideh pada tempat wudu. Mereka tidak paham dengan ini, kecuali orang yang sedang bertugas. Atau orang wate gedang pak masjid telimum karena gua ubireun gua uluk sawai kamu tahu hina kali sembahyang jamaah. Namu 20 orang. Kita sembahyang je tidak draw je. Kenan kalan. Kita sembahyang je tidak draw. Meyon tayang pekan menan. Hai pekan maka ada masalah. Memang ada masalah. Berarti masih kurang paham tentang jamaah, salat berjamaah. Mungkin hana orang yang mampu, hai kulhu kan je. Hana yang mampu dang imum, nalah tulak je yang hihi bacu. Yang hihi bacu, hi bak bajai, hi bak peci, tertulak je ke. Alah lakem kulhu mentang apa? Kulhu ka bereh ka 27 derajat merupa. Jadi sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita merasa menyesal ketika satu waktu kita tidak sempat melakukan. Bahkan kita bisa menyalahkan diri sendiri, menghukumi diri sendiri. Lagi pernah lumpega Umar bin Khattab itu satu kali salat berjamaah tinggal pada waktu asar, gara-gara beliau sibuk di kebun kurma, lalu beliau mewakafkan kebun kurma itu. Bukan dengan gara-gara tamengkat tinggal sembahyang jamaah. Bukan dengan gara-gara ikan tut tinggal sembahyang jamaah. Bukan dengan gara-gara rapat tinggal sembahyang jamaah. Azan ka berkumandang, rapat ditunda sebentar. Pubah Ibn Aceh. Pubah di Aceh seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi pimpinan rapat menyetel rapat sampai sebelum azan rapat sudah selesai. Kalau belum selesai dilanjutkan setelah itu. Pemerintah Aceh harus terapkan itu. Di mana-mana unit kerja harus terapkan itu. Kalau tidak, maka kita tinggal membual saja. Puinda pegah rupanya kon mandum. Apalagi yang mengatakan itu adalah orang-orang yang harus dijadikan contoh, tapi dia tidak melakukan itu. Sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Semoga kajian subuh ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.